jam menunjukkan pukul 23.45. Angin malam menusuk kulit, membawa aroma khas besi tua dan debu stasiun. Dimas, seorang petugas stasiun yang baru beberapa minggu bekerja di stasiun Manggarai, berdiri sendirian di ruang kontrol. Pekerjaannya malam itu hanya memastikan bahwa jalur-jalur kereta aman dan tertutup sebelum jam operasional berakhir. Namun, malam itu terasa berbeda. Suara gemerisik halus terdengar dari jalur 5, jalur tua yang sudah lama tak digunakan. Dimas berhenti mengetik laporan dan menoleh ke arah jendela. Jalur itu gelap, kosong seperti biasanya. Ia menghela napas, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin. Jalur 5 itu memang suka bikin merinding ya, gumam Pak Harjo, rekan kerjanya yang lebih tua, saat briefing sore tadi. Dimas hanya tertawa kecil waktu itu. Cuma cerita orang-orang, Pak. Gak mungkin ada kereta muncul di jalur mati. Pak Harjo hanya tersenyum tipis, seperti menyimpan sesuatu yang tak mau ia katakan. Kembali ke malam itu, suara gemerisik berubah menjadi suara seperti derit roda besi yang meluncur di atas rel. Dimas mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi suara itu semakin nyata. Ia berdiri dari kursinya dan menatap keluar jendela. Di kejauhan, lampu redup berwarna kuning muncul, menyusuri jalur 5 yang seharusnya sudah tak aktif. Dimas meraih radio komunikasinya. Operator pusat, ini Dimas. Ada laporan kereta melintas di jalur 5, over. Hening, tak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Operator pusat, tolong cek jalur 5, ada cahaya di sana, over. Masih tak ada jawaban, hanya suara statis. Dimas memutuskan keluar dari ruang kontrol. Malam terasa semakin dingin saat ia melangkah ke peron. Lampu-lampu di stasiun berkedip samar, seperti enggan menyala sepenuhnya. Suara roda besi itu kini semakin jelas. Ada siapa di sana? Teriaknya, mencoba memberanikan diri. Tak ada jawaban, hanya deru angin yang semakin kencang. Tiba-tiba, dari arah jalur 5 muncul sebuah kereta tua. Catnya mengelupas, dengan kaca-kaca jendela yang retak. Kereta itu bergerak perlahan, berhenti tepat di hadapannya. Pintu salah satu gerbong terbuka dengan suara mengerikan, seperti besi yang dipaksa terbuka. Di dalam gerbong, samar-samar terlihat siluet penumpang. Mereka duduk diam, tak bergerak. Dimas memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Wajah-wajah mereka pucat, kosong dan matanya kosong. Tak ada bola mata, hanya lubang hitam yang menatap lurus ke arahnya. "Siapa kalian?" bisiknya, tubuhnya gemetar. Salah satu sosok itu berdiri. Seorang wanita bergaun putih lusuh, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia melangkah keluar dari kereta, menghadap Dimas. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Kembali." Dimas mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. "Kembali? Maksudmu apa?" Wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Dimas. Wajahnya kini terlihat jelas, penuh luka seperti bekas terbakar. "Kembali," ulangnya lebih tegas. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari belakang Dimas. Ia menoleh dan melihat dirinya sendiri. Tapi sosok itu berlumuran darah dengan mata yang sama kosongnya seperti para penumpang. Sosok itu memegang sesuatu, sebuah senter dengan logo stasiun, sama persis seperti miliknya. "Aku sudah mati?" gumam Dimas, hampir tak percaya. Wanita itu mendekat, menyentuh bahunya. "Kamu seharusnya tidak ada di sini. Jalur ini hanya untuk mereka yang sudah pergi." Dimas ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Pemandangan di sekelilingnya berubah. Stasiun Manggarai yang tadi berdiri megah kini tampak kusam, tua, dan ditinggalkan. Jalur 5 berubah menjadi kubangan darah dengan suara jeritan dari kejauhan. Keesokan paginya, tubuh Dimas ditemukan tergeletak di dekat jalur 5. Petugas lain berspekulasi ia tertabrak kereta, meskipun jalur itu tak pernah lagi digunakan. Namun, ada yang aneh di saku Dimas, ditemukan tiket kereta tua dengan tanggal keberangkatan tahun 1947. Sejak malam itu, legenda hantu kereta Manggarai semakin berkembang. Jalur 5 kini tak hanya dikenal sebagai jalur mati, tapi juga tempat di mana mereka yang hilang akan kembali. Setelah kematian Dimas, suasana di stasiun Manggarai menjadi lebih mencekam. Para petugas senior mulai menceritakan pengalaman mereka sendiri, yang selama ini hanya dibisikkan dengan hati-hati, seolah takut mengundang sesuatu.
Pak Harjo, yang sudah bekerja sebagai petugas stasiun selama lebih dari 20 tahun, menceritakan pengalamannya pada malam penghujung tahun 2003. Saat itu, ia bertugas memantau jadwal kereta terakhir yang biasanya tiba sekitar pukul 23.30. Malam itu ia memperhatikan sesuatu yang aneh di layar monitor CCTV. Sebuah kereta tua dengan gerbong lusuh yang dipenuhi bayangan gelap muncul di jalur 5. Saat pertama kali melihatnya, ia mengira itu kereta barang yang salah jalur, tetapi tak ada laporan masuk dari pusat kendali. Ia pun keluar untuk memastikan. Kereta itu berhenti di peron, tapi nggak ada suara mesin, cerita Pak Harjo dengan wajah pucat. Pintu gerbong kebuka dan terlihat ada penumpang di dalamnya. Wajah mereka semua pucat kayak nggak bernyawa. Mereka duduk diam, nggak ada yang keluar dari kereta. Dengan perasaan takut, ia memutuskan untuk memanggil penjaga keamanan. Namun, ketika mereka kembali, kereta itu sudah hilang, seolah tidak pernah ada di sana. Yang lebih menyeramkan, pagi harinya ia menemukan tiket tua dengan nama seorang penumpang yang ternyata sudah meninggal akibat kecelakaan kereta tahun 1987. Kecelakaan yang melibatkan kereta yang sama. Busari adalah seorang pedagang kecil yang biasa berjualan kopi dan gorengan di sekitar stasiun Manggarai. Ia juga memiliki kisah mistis yang membuatnya enggan berjualan hingga larut malam. Saya sering dengar cerita soal jalur 5, tapi waktu itu saya nggak percaya, katanya. Sampai malam itu saya lihat sendiri. Busari ingat betul malam itu. Stasiun sudah mulai sepi, dan ia sedang membereskan barang dagangannya ketika mendengar suara tawa anak kecil. Suaranya pelan, seperti berasal dari gerbong kereta terakhir yang terparkir di jalur 5. Saya kira ada anak yang ketinggalan, jadi saya dekati kereta itu, lanjutnya. Tapi waktu saya lihat ke dalam, ada anak kecil duduk sendirian, bajunya basah kuyup dan kakinya nggak menyentuh lantai, melayang di udara. Anak itu menoleh ke arah Busari dengan wajah pucat dan mata hitam legam. Ia tersenyum, tetapi senyumnya tidak terlihat seperti senyuman manusia. Busari langsung lari terbirit-birit, meninggalkan semua barang dagangannya. Sejak saat itu, saya nggak pernah lagi berjualan kalau udah lewat jam 10, katanya dengan nada getir. Andi, seorang pekerja kantoran yang sering pulang larut malam, juga memiliki pengalaman aneh di stasiun Manggarai. Pada suatu malam, ia terburu-buru ke stasiun karena takut ketinggalan kereta terakhir menuju Bogor. Ketika ia tiba, ia mendapati ada kereta yang sedang berhenti di jalur 5. Meskipun tidak ada di jadwal, ia merasa beruntung karena kereta itu tampak seperti siap berangkat. Dengan cepat, ia naik ke salah satu gerbong dan duduk di kursi dekat jendela. Saya baru sadar ada yang aneh setelah beberapa menit, cerita Andi. Kereta nggak bergerak, tapi saya merasa seperti sedang berjalan jauh, dan penumpang lain. Mereka semua diam, nggak ada yang bicara atau bergerak. Andi mulai merasa gelisah ketika melihat penumpang di depannya, seorang wanita tua, perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya seperti membusuk, dengan bau anyir yang menusuk hidung. Ia mencoba berdiri dan pindah ke gerbong lain, tetapi setiap gerbong yang ia masuki penuh dengan penumpang serupa, diam, pucat, dan menyeramkan. Ketika Andi akhirnya memutuskan untuk melompat keluar, ia mendapati dirinya kembali di peron stasiun Manggarai. Kereta itu menghilang dan ia hanya berdiri dengan tubuh gemetar. Yang lebih aneh, ketika ia bertanya kepada petugas, mereka mengatakan tidak ada kereta yang tiba atau berangkat dari jalur 5 malam itu. Setelah semua kejadian ini, semakin banyak orang yang bersaksi tentang kereta hantu di jalur 5. Beberapa mengatakan kereta itu membawa arwah para korban kecelakaan tahun 1987. Mereka terjebak di antara dunia dan akhirat, terus mencari perjalanan terakhir mereka yang tak pernah selesai. Jalur 5 kini menjadi tempat yang dihindari, terutama pada malam hari. Banyak yang percaya bahwa jika kamu melihat kereta itu, jangan pernah mencoba naik atau mendekatinya. Mereka bilang, sekali kamu naik, kamu mungkin tidak akan pernah kembali. Karena di jalur 5 penumpangnya bukan manusia. Cerita ini semakin gelap dengan tambahan pengalaman orang lain. Apakah kamu ingin menambahkan elemen lain atau cukup dengan ini? Salah satu kisah paling misterius dari stasiun Manggarai adalah hilangnya Arya, seorang penjaga malam yang bertugas sekitar 5 tahun lalu. Hingga kini, keberadaannya tidak pernah diketahui. Arya dikenal sebagai pria pemberani, bahkan cenderung skeptis terhadap hal-hal berbau mistis.
Namun, malam terakhirnya di stasiun meninggalkan jejak yang membingungkan. Menurut rekaman CCTV yang sempat diperiksa, Arya terlihat berjalan ke arah jalur 5 sambil membawa lampu senter, seolah sedang menyelidiki sesuatu. Rekaman itu menunjukkan Arya berhenti di dekat sebuah kereta tua yang tiba-tiba muncul di jalur tersebut. Ia terlihat berdiri kaku, menatap ke arah kereta. Beberapa detik kemudian, ia melangkah masuk ke dalam gerbong. Setelah itu, kereta mulai bergerak perlahan dan menghilang di ujung jalur. Arya tidak pernah keluar dari kereta tersebut. Petugas yang memeriksa lokasi tidak menemukan jejak Arya, hanya senter miliknya yang tergeletak di peron. Anehnya, di bagian pegangan senter terdapat sidik jari yang tampak seperti milik lebih dari satu orang, meskipun tidak ada orang lain yang terlihat di rekaman CCTV. Sejak saat itu, ada laporan dari petugas lain yang mendengar suara langkah berat di jalur 5, terutama pada malam-malam tertentu. Mereka mengatakan langkah itu terdengar seperti Arya, yang terus menjalankan tugasnya meskipun sudah hilang. Arwah penjaga tua, bisikan di menara pengawas. Menara pengawas di stasiun Manggarai juga menjadi tempat yang tidak kalah menyeramkan. Banyak petugas yang enggan bertugas sendirian di sana, terutama setelah tengah malam. Mereka sering mendengar suara bisikan, langkah kaki, atau bahkan suara bel kereta yang tiba-tiba berbunyi tanpa sebab. Ada legenda bahwa suara itu berasal dari seorang penjaga tua bernama Pak Subroto, yang meninggal mendadak di menara pengawas sekitar 3 dekade lalu. Pak Subroto adalah salah satu saksi kecelakaan kereta di tahun 1987. Malam itu, ia diberitakan sedang bertugas memantau jalur, namun sempat kehilangan fokus beberapa menit sebelum kecelakaan terjadi. Sejak kecelakaan itu, Pak Subroto dilaporkan sering termenung dan berbicara sendiri. Banyak yang mengatakan ia merasa bersalah karena tidak sempat mencegah tabrakan maut tersebut. Hingga akhirnya, ia ditemukan meninggal di meja kerjanya, dengan wajah penuh ketakutan seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Malam-malam tertentu, petugas sering mendengar suara seseorang bergumam pelan di menara pengawas, mengulang-ulang kalimat yang sama. Kereta itu datang lagi, kereta itu datang lagi. Ada teori mistis yang berkembang di kalangan paranormal bahwa kereta hantu yang muncul di jalur 5 bukan hanya membawa arwah korban kecelakaan, tetapi juga menjadi portal menuju dimensi lain. Menurut cerita seorang paranormal bernama Bu Retno yang pernah diminta memeriksa stasiun, ia merasakan energi kuat yang menghubungkan jalur 5 dengan dunia lain. Dalam meditasinya, Bu Retno mengaku melihat gerbong kereta penuh dengan bayangan gelap yang menangis dan berteriak, seperti terperangkap dalam perjalanan yang tidak pernah berakhir. Ada yang mencoba kembali, ujar Bu Retno dalam kesaksiannya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana. Mereka terjebak dan jalur 5 adalah tempat di mana mereka bisa mendekati dunia kita. Bu Retno juga memberikan peringatan kepada petugas stasiun agar tidak pernah naik ke kereta itu jika melihatnya. Jika kamu naik, jiwamu akan diambil untuk menggantikan salah satu dari mereka. Kamu akan terjebak di dalam gerbong, menjadi bagian dari mereka selamanya. Ruang radio di stasiun Manggarai juga menyimpan cerita seram yang tak kalah menyeramkan. Banyak petugas yang melaporkan suara-suara aneh dari radio, terutama di frekuensi 104,5 MHz yang seringnya kosong. Pada malam tertentu, frekuensi tersebut tiba-tiba memutar suara orang-orang yang berbicara dengan nada panik. Percakapan itu terdengar seperti laporan kecelakaan. Kereta 97, tabrakan, jalur 5, semua mati. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah bahwa laporan itu sesuai dengan kecelakaan besar yang terjadi pada tahun 1987, termasuk nomor keretanya. Suara itu sering diakhiri dengan dengungan keras, diikuti oleh suara lirih seorang wanita yang menangis, memanggil, "Tolong aku, tolong aku." Pada malam ke-40 setelah kematian Dimas, seorang petugas baru bernama Wira sedang bertugas sendirian di ruang kontrol. Sekitar pukul 23.45, ia mendengar ketukan pelan di pintu kaca ruangannya. Dengan ragu, Wira membuka pintu dan melihat seorang pria berdiri di sana dengan seragam petugas. Pria itu tersenyum tipis, wajahnya pucat namun familiar. "Mas Dimat?" tanya Wira, suaranya bergetar. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya melambaikan tangan, mengisyaratkan agar Wira mengikutinya. Tanpa sadar,
Wira mengikuti pria itu ke arah jalur 5. Ketika Wira menyadari apa yang terjadi, pria itu sudah menghilang. Di depannya, sebuah kereta tua berdiri dengan pintu gerbong yang terbuka lebar. Suara-suara samar terdengar dari dalam gerbong. "Ayo masuk, bergabunglah." Wira tersadar dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan jalur 5 dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke stasiun itu. Namun sejak malam itu, ia sering bermimpi tentang Dimas, yang terus memanggil namanya dari dalam gerbong. Jalur 5 stasiun Manggarai kini tidak hanya menjadi saksi bisu masa lalu, tetapi juga tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain menjadi tipis. Banyak yang percaya bahwa semakin sering cerita ini diceritakan, semakin besar kemungkinan kereta itu muncul lagi dan membawa lebih banyak jiwa bersamanya. Karena jalur 5 bukan sekadar jalur mati, ia adalah jalur untuk mereka yang tak pernah benar-benar pergi.